Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik-baik aja, karena memang kondisi di luar masih dalam pandemi wabah corona. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait bab matematika yang mungkin terkenal dengan menurut orang tuh susah, tapi insya Allah hari ini kita coba pelajari. Nah, nama materinya itu integral. Integral. Nah, integral ini akan kita pelajari setelah kita belajar turunan. Masih ingat belajar turunan? Oke, turunan sebuah fungsi. Nah, integral adalah lawannya, atau dalam bahasa kita mengenal dengan anti turunan atau lawan dari turunan. Jadi kalau turunan itu turun, berarti integral itu naiknya. Nah, tapi tidak seperti itu definisinya. Nah, integral adalah anti turunan. Nah, sekarang kita mari flashback. Kita ingat lagi apa itu turunan. Ya, yang kita tahu kalau Y fungsi ini misalnya ada AX pangkat N, maka turunannya berapa? Maka dy per dx-nya adalah A kali N X pangkat N min 1 gitu ya. Nah, berarti kalau dy sama dengan A kali N X pangkat N min 1 dx. Jadi dx-nya dikali silang atau dipindah ruas gitu ya. Nah, contoh misalnya kalau ada fungsi Y sama dengan 2x kuadrat tambah 1, maka turunannya berapa? Kita bisa langsung pakai fungsi ini ya, template yang ini, 2x kuadrat tambah 1, turunannya seperti yang sudah kita pelajari kemarin 4x gitu ya, 2 kali 2 kemudian 4 pangkatnya 2 dikurang 1, jadi 4x. Sedangkan ini 1 ketika diturunkan dia hilang 0. Kenapa? Karena x pangkat 0. Oke. Nah, sekarang kita ke integral. Balik lagi, integral itu anti turunan ya, lawannya dari turunan. Jadi kalau 2x kuadrat tambah 1 diturunkan, dia nanti hasilnya 4x. Nah, sekarang apakah ketika 4x ini diintegralkan hasilnya 2x kuadrat tambah 1? Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Oke, integral ya, itu bentuknya nanti atau simbolnya nanti integral ya, berbentuk seperti apa? Cacing ya, cacing berdiri gitu ya. Integral f kecil x atau fx dx sama dengan f besar x ya. Artinya apa? F besar, fungsi f besar ini kalau diturunkan itu nanti hasilnya f kecil x. Tapi nanti ketika f kecil x kalau diintegralkan nanti hasilnya fx. Nah, sekarang integral ax pangkat n dx ini adalah bentuk yang paling sempurna, yang paling sederhana. Nah, ax pangkat n dx diintegralkan ya, integral ax pangkat n dx hasilnya adalah a x pangkat n tambah 1 per n tambah 1. Jadi pangkatnya nambah. Kalau turunan pangkatnya ngurang. Kalau integral pangkatnya nambah. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Kita coba latihan menggunakan template ini. Integral 3x kuadrat ya. Integral 3x kuadrat dx, maka hasilnya berapa? Kita bisa ikuti template ini ya. X n tambah 1. Kalau di sini axn berarti axn, n-nya 2, a-nya 3. Kalau ikutin template ini, maka nanti hasilnya a-nya 3 x
dari n pangkatnya jadi n plus 1, nambah 2 jadi 2 plus 1 per n plus 1. Apa yang di atas? Pangkatnya di atas 2 plus 1. Maka nanti 3x 2 tambah 1 3 per 2 tambah 1 3 3 per 3 x pangkat 3 dicoret 3 per 3 nya, jadi bisa 1 ya. Kadang kalau 1 itu nggak ditulis. Oke. Nah jadi integral 3x kuadrat dx itu hasilnya adalah x pangkat 3. Oke. Nah itu integral secara definisinya, secara umumnya dulu. Nah kemudian integral itu ada dua jenis. Jenisnya seperti apa? Nah ini akan kita pelajari selanjutnya. Oke, jenis yang pertama kita awali dari definisi bahwa integral tadi adalah anti turunan ya, atau lawannya turunan. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa fungsi. Y sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Berapa turunannya? 2x kuadrat tambah 1, berapa turunannya? Ya, seperti yang kita pelajari kemarin di bab sebelumnya. Maka 2x kuadrat tambah 1 turunannya adalah 4x. Ya. Kemudian saya kasih lagi fungsi 2x kuadrat tambah 1 juta misalnya. Berapa hasilnya? Iya. Pakai cara yang kemarin juga yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, bahwa turunannya adalah 4x juga gitu ya. Oke, jangan kaget dengan aksen ya, karena sudah kita pelajari kemarin. Nah, artinya apa dari dua ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa kesimpulan yang kita ambil? Ada kesimpulannya? Atau kita tambahin clue-nya lagi? Nah, sekarang bagaimana kalau kita balikin? Karena tadi kan definisinya integral adalah nanti turunan. Sekarang saya balikin. 2x kuadrat tambah 1 kalau diturunin 4x. 2x kuadrat tambah 1 juta kalau diturunin 4x. Sekarang bagaimana kalau saya integralkan ya 4x dx. Nah hasilnya 2x kuadrat tambah 1 atau 2x kuadrat tambah 1 juta gitu. Nah ini integral 4x dx kalau mengikuti template yang tadi. Kalau integral ax n ax pangkat n dx, nanti hasilnya a per n tambah 1 x n tambah 1 misalnya. Kalau mengikuti template yang ini, maka dia hasilnya adalah ya 4x 1 tambah 1 per 1 tambah 1 gitu ya. Kan nanti hasilnya 4x kuadrat per 2, atau kita sederhanakan kembali jadi 2x kuadrat. Nah 2x kuadrat doang. Sedangkan ini kalau plus 1 hasilnya 4x juga, plus 1 juta hasilnya 4x juga. Nah kalau kita tambahkan gitu ya 2x kuadrat tambah gitu ya berapapun gitu ya angkanya di sini, berapapun ya angkanya ya, mulai dari 0, sampai hingga gitu ya. Kemudian dari ataupun kalau dikurang y 2x kuadrat dikurang berapapun gitu angkanya. Ini kalau diturunkan gitu ya, jika diturunkan atau diferensialkan gitu ya, maka hasilnya adalah tetap sama gitu ya, tetap 4x. Nah kesimpulannya apa? Jadi ketika integral 4x dx, ketika 4x diintegralkan, maka kita sepakati untuk menambahkan plus c. Apa plus c? Ya plus c yang sudah kita tahu di pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang bilangan gitu ya, tentang sebuah fungsi, bahwa plus c itu adalah konstanta, dimana konstanta ini bisa kita ganti dengan angka berapapun ya. Makanya sesuai dengan prinsip di sini, 2x kuadrat kalau ditambah dengan angka berapapun nih, atau kalau dikurang dengan angka berapapun, hasilnya tetap 4x. Nah ketika dibalik
4x kalau diintegralkan, ya, nanti dia punya hak di sini nih, harus ada plus berapapun, harus ada min berapapun sebagai kemungkinannya. Makanya kita taruh 2x kuadrat plus c. Nah, nanti plus c nya ini bisa diganti dengan 1, bisa diganti dengan 1 juta, mengikuti dengan fungsi awalnya sebelum dia diturunkan. Nah, integral yang seperti ini adalah integral H tentu. Ini integral yang pertama. Jadi integral H tentu. Jadi nggak tentu, plus c dia di sini. Ya. Nah, makanya integral tak tentu itu sifatnya adalah, atau template-nya adalah integral x pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c, ya. Jadi wajib harus ada di sini plus c, di sini wajib, ya, plus c, ya. Itu dia. Nah, ini integral tak tentu atau jenis pertama, ya. Integral tak tentu, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Integral contoh soal integral tak tentu. Jika diketahui, ditanyakan ya, integral integral 9x kuadrat tambah 5 dx. Nah, ini hasilnya berapa? Kalau diikuti tabel integral tertentu, ya, maka kita bisa dapatkan hasilnya. Ini kan ada penjumlahan ya. Oh ya, ini ada operasi nih. Kalau ada operasi gini, tinggal lanjutin aja ya. Jadi tinggal integralkan satu suku, setiap sukunya diintegralkan masing-masing. Atau kalau mau kita pecah gitu ya, jadi integral 9x kuadrat dx ditambah integral 5 dx. Nah, kita kerjakan satu-satu. 9x kuadrat dx, ikutin template yang di sini. Jadi berapa? 9 per x-nya pangkatnya 2, jadi tambah 1, jadi pangkat 3 per 3 ditambah 5 dx. Nah, 5 kan ini artinya tadinya kalau 5 itu kan x pangkat 0 ya. Nah, ketika ditambahkan 1 jadi 5x pangkat 1 per 1. Nah, jangan lupa karena di integral tak tentu, maka harus ditambahkan tulisan plus c. Oke, kemudian kita lanjutkan. 9 per 3. 9 bagi 3 berapa? 3. X pangkat 3 ditambah 5 per 1, 5. X pangkat 1, atau tulis aja X gitu ya, ditambah c. Ini. Jadi kita bisa ambil kesimpulan integral tak tentu dari 9x kuadrat tambah 5 dx itu nanti hasilnya adalah 3x pangkat 3 ditambah 5x tambah c. Itu dia. Itu dari integral tak tentu. Contoh soal integral tak tentu. Oke, kalau masih kurang, kita coba satu contoh soal lagi. Nah, ini tadi kita udah sepakat bahwa integral tak tentu ditambah c, ya, tambah c, ada plus c nya. Nomor 2, integral 4 x pangkat 4 ditambah
3x kuadrat ditambah 1 dx berapa hasilnya ya. Kalau diikutin template-nya maka nanti 4x pangkatnya 5 per n tambah 1 ya, jadi pangkat 5 ditambah 3x pangkat 3 per 3 ditambah 1x tadi ya. Nah kemudian ditambah, jangan lupa integral tak satunya c. 4 per 5 kan nggak bisa dibagi nih, nah 4 per 5 aja. X pangkat 5 ditambah 3 bagi 3 jadi 1. X pangkat 3 atau biasanya tidak ditulis, ditambah x ya karena biasanya 1 nggak ditulis, plus c. Ini diintegral. Jadi kita ambil kesimpulan, integral dari 4x pangkat 4 tambah 3x pangkat 2 tambah 1 dx adalah 4 per 5 x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 tambah x tambah c ya, jadi itu. Oke baik, sampai sini dulu, sampai integral tak tentu dulu kita belajarnya ya. Nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan bahasan integral tentu. Nah, apa itu integral tentu ya, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat, kita bisa memahami materi hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.